channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @Agil Saputra. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Nyi Kemala. Nyi Kemala atau Kemolo adalah urban legend yang berkembang di daerah perbatasan Semarang sekira tahun 1930-an. Walau cerita ini sangat lawas, tapi saya tertarik karena sang narasumber mampu memberi informasi yang lumayan detail. Nyi Kemala dulunya adalah seorang silihan hiu atau bisa disebut rentenir atau lintah darat. Mungkin jahat dan kejamnya rentenir ini tidak serta-merta hanya ada di TV atau film saja, tapi memang kemungkinan pernah ada di dunia nyata. Mungkin Nyi Kemala ini adalah salah satu contohnya. Nyi Kemala adalah seorang lintah darat yang kejam dan terkenal raja tega di masa kejayaannya. Mengandalkan bajul-bajulnya atau penagih atau debt collector yang selalu patuh melaksanakan semua perintah tuannya. Tak segan para bajul ini menghajar, mengambil paksa barang dari orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Tidak terhitung lagi berapa kehidupan yang dihancurkan oleh Nyi Kemala ini. Tapi memang kata pepatah Jawa, sopo nandur mesti bakalan ngunduh. Siapa menanam pasti akan menuai. Menuai akibat dari perilakunya sendiri. Nyi Kemala sang raja tega menemui ajalnya dalam keadaan gila dan bangkrut. Di desa sekitaran Sumowono perbatasan Semarang, tempat Nyi Kemala tinggal. Dia sudah terkenal sebagai lintah darat yang cukup jaya. Warga desa tidak ada yang mempermasalahkannya pada awalnya. Nyi Kemala janda tanpa anak ini awalnya bergerak sendiri. Ekspansi menawarkan pinjaman dan menagihnya sendiri. Tentu dengan bunga beranak yang sangat tinggi. Tapi karena mungkin minimnya berpendidikan tahun itu, mereka mau-mau saja ditawari pinjaman dengan bunga tinggi itu. Asal dapat uang cepat, alhasil tidak sedikit juga orang-orang sekitar Nyi Kemala yang terjerat. Nyi Kemala memang terkenal galak dalam menagih hutang kepada debiturnya yang macet. Tapi hanya sekedar galak lewat perkataan saja. Sampai akhirnya di sekitar tahun 1930-an terjadi gagal panen besar-besaran di desa itu. Hampir semua tanaman padi di desa itu terserang hama wereng. Tentu saja ini mempengaruhi setoran pinjaman dari Nyi Kemala. Karena tidak sedikit juga para petani yang mengalami gagal panen itu adalah debitur dari Nyi Kemala. Awalnya Nyi Kemala tetap mencoba untuk menagihnya sendiri, tapi karena memang debiturnya dalam masa sulit, dari sinilah kejadian itu mulai nampak. Nyi Kemala mulai melihatkan ketamakannya. Walau gagal panen adalah alasan yang cukup masuk akal untuk menunda pembayaran, tapi bukannya memberi toleransi. Justru Nyi Kemala malah mulai memperkerjakan para bajul-bajul.
untuk membantu Nyi Kemala menagih hutangnya. Di pekerjaannya, para bajul-bajul ini bak petaka bagi para peminjamnya. Mereka semakin hari semakin tidak manusiawi. Tak jarang mereka menganiaya para peminjam yang belum bisa membayar, mengambil paksa barang bernilai yang rata-rata adalah hewan ternak. Sampai akhirnya ada satu kejadian saat Nyi Kemala dan para bajulnya menagih salah satu peminjamnya. Sebut saja namanya Pak Karmat. Pak Karmat ini adalah petani biasa. Beliau tinggal bertiga dengan istri dan satu anaknya. Bisa ditebak Pak Karmat ini adalah salah satu dari sekian banyak petani yang mengalami gagal panen waktu itu. Dan sepertinya Pak Karmat ini sudah tidak bisa lagi membayar karena bunga dan dendanya yang semakin hari semakin meningkat karena pembayaran yang tertunda. Akhirnya harta bendanya habis hanya untuk membayar bunganya saja. Itu pun pasti belum lunas, karena bisa jadi karena pembayaran yang telat membuat jumlah bangunan melebihi pinjamannya. Tidak ada lagi barang bernilai yang bisa diangkut oleh Nyi Kemala. Satu-satunya benda yang bernilai tinggi dilihat Nyi Kemala adalah rumah Pak Karmat. Dan tanpa ragu Nyi Kemala menyuruh Pak Karmat serta keluarganya untuk angkat kaki dari rumahnya sendiri. Tentu saja mereka tidak rela. Terjadilah negosiasi panjang, tapi tetap tidak menemui kesepakatan. Pak Karmat memohon untuk meminta waktu lagi kepada Nyi Kemala. Tapi dengan tega Nyi Kemala berkata, "Pokoke telung dino kowe kudu lunga saka omah iki. Pokoknya 3 hari kalian harus pergi dari rumah ini." Sambil berlalu meninggalkan tempat itu, Nyi Kemala terus mengomel, diiringi oleh para bajul-bajulnya yang pecicilan. Tetangga yang melihat karena mendengar keributan itu pun dibentaknya, "Bubar, iki contoh nenek belenjani janji mbek aku. Ini contohnya kalau ingkar janji kepadaku." Singkat cerita, tepat 2 hari 3 malam atau menuju 3 hari, rumah Pak Karmat kebakaran. Beliau, istri dan satu anaknya tewas ikut terbakar dalam kejadian itu. Warga desa yang tahu kejadian itu mulai menduga-duga ada yang janggal dari kebakaran ini. Kejadiannya itu belum begitu malam, atau sekitar jam 8 sampai 9, dan tetangga sebelah juga tidak mendengar teriakan dari dalam rumah. Yang terbakar juga cuma bagian kamar saja, yang mana itu adalah tempat jasad Pak Karmat dan keluarganya ditemukan terbakar. Warga curiga kalau keluarga Pak Karmat ini dibunuh dulu sebelum dibakar. Dan kecurigaan ini pastinya hanya menuju pada satu nama, yaitu Nyi Kemala dan antek-anteknya. Beberapa hari kemudian, warga yang marah kemudian melaporkan kecurigaannya ke kepala desa. Datanglah warga dengan beramai-ramai ke rumah Nyi Kemala, tapi di situ dengan santai dan meyakinkan. Nyi Kemala menyangkal kalau dia terlibat dengan kematian Pak Karmat dan keluarganya. Warga juga ditantang untuk menunjukkan buktinya. Tapi karena itu cuma sebatas kecurigaan, warga juga bingung bagaimana cara membuktikannya. Yang jelas warga sangat yakin kalau Nyi Kemala ada hubungannya dengan kematian keluarga Pak Karmat. Hari pun berlalu pasca kematian keluarga Pak Karmat.
Sekira 1-2 bulan kecurigaan warga semakin menguat karena para bajul-bajul itu pergi meninggalkan Nyi Kemala. Dan itu Nyi Kemala sudah jarang terlihat di desa, berkeliling menagih hutang-hutang di beturnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian di suatu malam, warga mendengar suara teriakan. Tidak begitu keras tapi terdengar jelas. Terlihat kepulan api dari kejauhan. Rumah besar di pojok desa yang sedikit berada di lembah itu kebakaran. Itu adalah rumah Nyi Kemala. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah Nyi Kemala. Masih terdengar teriakan. Tapi karena kebakaran sudah menjalar kemana-mana, warga tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Nyi Kemala. Perlahan teriakan itu hilang bersama kobaran api yang melahap habis rumahnya. Nyi Kemala meninggal terbakar bersama rumahnya, persis seperti keluarga Pak Karmat. Dari sinilah cerita teror hantu diduga kuat adalah Nyi Kemala itu dimulai. Saat api mulai padam, barulah warga berani masuk ke dalam rumah itu. Benar-benar lulah lantah, seperti tidak ada yang tersisa. Warga pun mulai mencari di setiap sudut di mana Nyi Kemala. Rumahnya memang sangatlah besar, dan belum ada warga yang pernah masuk sejak rumah ini berdiri. Akhirnya setelah pencarian ditemukanlah Nyi Kemala di kamarnya. Mengenaskan sekali. Jasadnya sudah hangus terbakar. Matanya melotot, mulutnya terbuka, dan mirisnya lagi. Dia terbakar dalam keadaan menggenggam gentong di tangan kanan dan kirinya, yang mana gentong itu masing-masing berisikan uang dan perhiasan. Warga cuma bisa mengelus dada. Seandainya dia tidak memikirkan hartanya, mungkin dia masih bisa selamat. Pasalnya jendela kamar itu terbuka lebar. Kalau saja Nyi Kemala lompat, mungkin masih bisa selamat dari kebakaran itu. Tapi apakah itu penyebabnya? Warga juga tidak tahu pasti. Awalnya entah baik atau tidak, kematian Nyi Kemala tentu membuat banyak orang beruntung, terutama para peminjamnya. Karena dengan kematiannya mungkin mereka tidak perlu mengembalikan uang yang dipinjamnya. Tapi kenyataannya tidak begitu. Sejak kematian Nyi Kemala, banyak warga yang mengaku didatangi oleh sosok seperti Nyi Kemala. Rata-rata orang yang mengaku didatangi adalah orang yang masih mempunyai hutang dengan Nyi Kemala. Tapi sepertinya sosok yang diduga adalah Nyi Kemala itu bukan datang untuk menagih hutang. Mungkin lebih ke permintaan maaf, karena setiap datang sosok itu hanya menangis. Kadang juga hantu Nyi Kemala itu berjalan sambil menangis mengelilingi desa. Dengan kebaya hijau, rambut terurai, wajahnya gosong dan jalannya pincang. Konon sampai sekarang di malam-malam tertentu hantu Nyi Kemala ini masih sering terlihat berjalan keliling desa. Rumah Nyi Kemala. Nyi Kemala ini sepertinya tidak punya kerabat. Itu dibuktikan karena tidak ada ahli waris dari rumah itu. Alhasil rumah itu terbengkelai tidak berupa. Tapi konon sosok diduga adalah Nyi Kemala masih sering terlihat mondar-mandir di rumah itu. Tahun berlalu, setelah puluhan tahun terbengkelai, sekitar tahun 90-an, rumah Nyi Kemala ini seperti diklaim oleh pemerintah dan dibangun menjadi KUD, Koperasi Unit Desa.
Dan entah kenapa KUD ini ditutup tahun 98. Sampai di tahun 2000 bangunan ini dibeli oleh seseorang dan dijadikan tempat penggilingan padi sampai sekarang. Dan katanya hantu Nyi Kemala menjadi penunggu di tempat penggilingan padi ini, kerap juga bersuara dan menambahkan diri. Kali ini kesaksian dari Mas Sutikno, yang mana beliau adalah penjaga yang sering tidur di tempat penggilingan padi ini. Tempat penggilingan padi yang sangat angker. Nama saya adalah Sutikno. Umur saya sekarang 30 tahun. Sejak saya kecil memang KUD ini bekas rumah Nyi Kemala. Dikenal sangat angker. Itu cerita turun-temurun dari warga desa, dari zaman kakek nenek saya. Saya pikir awalnya hanya untuk menakut-nakuti anak kecil saja. Seingat saya, KUD ini ditutup pasca reformasi, sekitar tahun 98 sampai 99. Dan sekitar tahun 2000-an bekas KUD ini dibeli oleh sebut saja Pak Haji dan dijadikan selipan tempat penggilingan padi. Dulu saya tidak begitu ingin tahu dan peduli tentang urban legend Nyi Kemala ini, karena dari SD sampai SMP saya di pesantren. Jadi kurang begitu update tentang apa-apa yang terjadi di desa. Setelah saya lulus SMP, saya tidak melanjutkan sekolah lagi dan pulang ke desa. Awalnya sempat ragu, tapi saya tidak gengsi. Soalnya saya lulusan pesantren. Masa takut sama yang begituan? Lagi pula ijazah saya juga SMP, kerjanya juga tidak berat. Pagi bantuin gilingan padi, dan malamnya juga tempat itu, tidur di situ. Bekerjalah saya di tempat selipan itu, tapi baru di hari pertama malam pertama saya di situ. Saya mimpi didatangi oleh sosok wanita berkebaya dengan wajah yang kehitam-hitaman dan kulitnya yang terkelupas. Dalam mimpi itu sosok itu tidak berbicara, hanya menangis merintih seperti kesakitan. Dan saat bangun di pagi hari saya berpikir kenapa mimpi ini seperti nyata. Dan saya benar-benar bisa mengingatnya dengan gamblang. Apakah ini Nyi Kemala itu? Mungkin ini hanya bunga tidur. Saya pun mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Tapi entah kenapa, semakin saya mencoba tidak memikirkannya, semakin saya kepikiran. Ada sedikit rasa takut, tapi saya terus melawannya. Di malam kedua, saya mencoba untuk tidur, walaupun jujur masih kepikiran tentang mimpi semalam. Sambil mendengarkan radio, saya pun tertidur. Tapi tengah malam saya terbangun seperti mendengar suara orang nyapu di depan di tempat yang biasanya untuk menjemur gabah atau padi. Di situ saya berpikir kalau itu suara radio. Saya pun mematikan radio dan melanjutkan tidur lagi. Tapi belum sampai saya benar-benar tidur atau dalam keadaan setengah tidur, suara itu muncul lagi. Srek, srek, srek. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan lantai cor. Ternyata itu bukan suara radio. Suaranya jelas sekali, karena hanya tersekat oleh dinding papan. Untuk meyakinkan bahwa suara itu memang ada, saya sampai duduk dan menempelkan telinga saya ke sekat papan itu.
Dan benar memang suara itu memang ada. Bulu kuduk saya mulai berdiri. Sebenarnya ada jendela di situ, tapi entah kenapa malam itu saya terlalu takut untuk mengintipnya. Saya dengarkan lagi dengan lebih seksama. Suara itu seakan semakin mendekat ke telinga saya yang masih sedikit menempel di papan. Dan beberapa saat kemudian, suara itu seperti menjauh dan menghilang. Saya dengarkan lagi dengan seksama. Ternyata suara itu memang sudah hilang. Tapi belum sempat saya menjauhkan daun telinga saya, tiba-tiba ada suara berbisik tapi sangat jelas. Seperti tertawa, tapi dengan nada berbisik. Mungkin karena memang suasananya hening, membuat suara berisik itu terdengar jelas. Seketika saya merinding sekujur badan. Saya pun melompat ke ranjang dan menutupi diri dengan selimut. Sambil baca-baca doa, jujur saya sangat ketakutan waktu itu. Sambil mengintip lewat selimut, saya ingin memastikan ini jam berapa. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, membuat saya semakin ketakutan. Akhirnya saya menutupi diri dengan selimut hingga azan subuh berkumandang. Jujur saya sangat ketakutan karena seumur-umur baru pertama kali mengalami hal seperti itu. Keesokan harinya saya tidak berhenti mengingat kejadian itu, dan ketika jam makan saya pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu dengan ibu saya. Saya ingin berhenti dari pekerjaan itu, tapi ibu saya melarangnya. Mengingat zaman itu memang susah mencari pekerjaan, apalagi saya yang ijazahnya cuma SMP. Saya pun mengikuti omongan ibu saya, mencoba memberanikan diri. Singkat cerita, di malam ketiga gangguan itu muncul lagi tapi dalam bentuk lain. Pola gangguannya hampir persis seperti sebelumnya, yaitu selalu membangunkan saya di tengah malam. Jadi malam itu saya terbangun mendengar suara berbisik di dalam gudang yang berada persis di samping kamar. Saya kira tikus yang mengerat gabah. Saya pun bergegas untuk mengeceknya. Tapi ketika sampai di depan pintu, perasaan saya mulai bergejolak. Sepertinya bukan tikus. Suaranya terlalu lembut dan teratur. Cerak, cerak, cerak. Tapi saya sangat penasaran. Saya mengambil senter dan membuka pintu itu perlahan. Ketika pintu baru setengah terbuka, saya arahkan senter saya ke sudut yang menurut saya adalah sumber suara. Dan astagfirullahalazim, saya terkejut. Tepat di ujung yang saya soroti terlihat jelas sosok wanita berbaju kebaya merah lusuh dengan rambut terurai, sedang memainkan gabah dengan tangannya. Cerak, cerak. Seketika itu tubuh saya tidak bisa bergerak. Lidah seperti keluh, tidak bisa berucap apalagi berteriak. Sosok itu membungkuk, tidak terlihat wajahnya, tapi tangannya terlihat besar dan berkuku panjang. Saya terus beristighfar di dalam hati, tapi perlahan sosok itu mulai mendongakkan kepalanya pelan-pelan, dan tubuh saya masih tidak bisa digerakkan, sampai perlahan wajahnya mulai terlihat semakin jelas, semakin jelas.
Dan benar saja, sosok itu persis seperti yang mendatangi saya dalam mimpi tempo hari. Sosok itu perlahan mulai menatap saya dan tersenyum menyeringai dengan sorotan lampu senter saya tepat di wajahnya. Seperti menembus, tapi wajah itu tetaplah terlihat jelas. Saya terus berdoa di dalam hati, tapi tetap saja tubuh ini sulit digerakkan. Sosok itu perlahan berdiri sambil menatap saya. Berdiri kemudian terbang dan menghilang. Baru setelah itu tubuh saya bisa digerakkan. Langsung saya banting pintu dan menelungkup di kasur. Saya masih terus berdoa dan menangis. Sungguh itu ketakutan yang luar biasa. Keesokan harinya saya pulang ke rumah dengan demam tinggi. Saya bercerita lagi dengan ibu saya, tapi tetap saja ibu saya memohon agar tidak berhenti bekerja di situ. Yang pada akhirnya tetap saya turuti kemauan ibu, tapi dengan syarat saya mau bekerja pada siang hari saja. Kalau malam saya tidak tidur di situ. Ibu pun sepakat. Saya izin Pak Haji, yang mana beliau adalah yang mempunyai tempat penggilingan itu. Saya mencari 1000 alasan selain kejadian menyeramkan itu, karena Pak Haji adalah orang yang sangat tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak Haji mengizinkan saya bekerja pada siang hari saja, walaupun itu akan mengurangi pendapatan saya. Tapi paling tidak saya masih mempunyai pekerjaan. Alhamdulillah pekerjaan itu masih bertahan sampai sekarang, dan saya tidak lagi diganggu oleh hantu yang diduga adalah Nyi Kemala itu. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Nyi Kemala. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pengalaman buat kita semua. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.